wabarakatuh. Perkenalkan saya Nanda Novitasari dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman dengan program studi Agrobisnis Perikanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang budidaya berkelanjutan dan ramah lingkungan. Adapun 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, latar belakang dan pengertian budidaya. Yang kedua, tujuan mengedepankan usaha budidaya. Yang ketiga, perkembangan jenis usaha dan komoditi serta industrinya. Yang keempat, perkembangan teknis dan manajemen budidaya serta tujuannya. Baik, kita masuk ke poin pertama. Indonesia, seperti yang kita ketahui, merupakan negara maritim. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar yang ada di dunia, dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta kilometer persegi, dan memiliki keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar, dan berpotensi di bidang ekonomi, sektor kelautan dan perikanan, baik berupa perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Perikanan tangkap adalah suatu jenis kegiatan masyarakat untuk menangkap ikan dengan berbagai alat perikanan tangkap dan metode lainnya. Kemudian kita akan membahas apa itu budidaya. Budidaya merupakan kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu area lahan untuk diambil manfaat atau hasil panennya. Sedangkan budidaya perikanan adalah usaha pemeliharaan dan perkembangbiakan suatu organisme air. Budidaya perikanan disebut juga dengan budidaya perairan atau aquaculture. Jadi tidak hanya organisme air seperti ikan, tetapi juga kerang, udang, dan rumput laut. Gitu. Lanjut ke poin kedua. Apa sih tujuan mengedepankan usaha budidaya, ya kan? Nah, jadi sesuai dengan prediksi untuk memenuhi kebutuhan 9 miliar populasi manusia di tahun 2050 yang akan datang. Sesuai prediksi lagi, produksi perikanan dunia itu meningkat hingga 133% dari angka yang diproduksi saat ini. Nah, di sini ada diagram. Yang warna biru ini adalah perikanan tangkap. Perikanan tangkap hanya berkembang di sekitaran tahun 1990 hingga 2000. Kemudian disusul oleh perikanan budidaya yang berkembang begitu cepat, bahkan meningkat tiap tahunnya. Perkembangan produksi di bidang budidaya perikanan akan menjadi penting dalam memenuhi kebutuhan ketahanan pangan, karena ikan itu mengandung mikronutrien serta kaya akan protein, omega 3, serta asam lemak. Kemudian kita masuk ke poin ketiga. Nah, ini ada gambar. Gambar ini saya dapatkan dari seminar nasional yang diadakan oleh Himakua kemarin oleh Dr. Nimi, ya kan. Nah, sumber daya yang saya tangkap itu, sumber daya ikan itu dimanfaatkan oleh manusia untuk dilakukannya usaha atau bisnis perikanan, baik diproduksi maupun dikonsumsi. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi, bahwa perikanan itu ada dua sektor, ada perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Nelayan ini adalah sebutan pelaku bagi perikanan tangkap, sedangkan pembudidaya ikan itu adalah pelaku bagi perikanan budidaya. Adapun mereka menghasilkan potensi itu 12,54 juta ton per tahunnya. Jadi nelayan itu menghasilkan ikan-ikan segar, dan pembudidaya ikan menghasilkan ikan olahan atau pengolah ikan. Nah, mereka tuh lebih ke pengolahannya. Jadi tidak hanya ikan, tetapi mereka juga menghasilkan udang, kerang, bahkan rumput laut, ya kan. Komoditas budidaya itu diprioritaskan komoditas yang unggul dengan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nah, jadi ini sangat berpeluang untuk ditingkatkan produksinya dan bertujuan untuk menyediakan bahan baku bagi berbagai industri seperti industri farmasi, industri kosmetika, industri tekstil, bahkan industri kimia. Kemudian keberhasilan peningkatan produksi tersebut tergantung dari jaminan pemasaran, ketersediaan sarana dan prasarana, permodalan usaha, penguasaan teknologi, dan kerjasama lembaga keuangan dan perbankan. Nah, pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok itu sangat penting, maka perlu dilakukan pembangunan unit pelayanan pengembangan atau UPP yang dapat dijadikan sebagai lembaga pemberdayaan usaha kelompok budidaya ikan yang proses pembentukannya oleh dan untuk kelompok itu sendiri. Masuk ke poin keempat. Pengembangan budidaya laut di Indonesia itu dapat dilakukan dengan strategi melakukan inventarisasi lahan perairan yang sesuai untuk budidaya laut, memantau kualitas air laut secara berkelanjutan, menata kawasan perairan budidaya laut dengan penggunaan kepentingan lainnya, meningkatkan sosialisasi tentang budidaya laut, serta mengembangkan budidaya laut dengan memperhatikan potensi dan kesesuaian
kesesuaian lahan, komoditas unggulan, serta teknologi yang diterapkan secara terpadu dan efisien. Tujuan pengembangan sistem pemberdayaan ikan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan, meningkatkan mutu produksi dan produktivitas usaha perikanan, meningkatkan ekspor hasil perikanan budidaya dan memenuhi kebutuhan konsumsi ikan masyarakat, dan yang terakhir itu meningkatkan upaya perlindungan dan rehabilitas sumber daya perikanan budidaya. Mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.